Oke. Mohon maaf Bapak. Saya lanjutkan. Sudah merekap ya? Oke, sudah share ke Bapak. Hmm. Ngapunten. Oke. Saya lanjut mengenai latar belakang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Seorang ASN sebagai pelayan publik harus melaksanakan pelayanan publik secara prima. Kemudian berdasarkan surat edaran Menpan RB tahun 2021, saya sebagai seorang CPNS juga harus mengimplementasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Berdasarkan tusis saya sebagai petugas akta cerai di Pengadilan Agama Surakarta, saya melihat banyak sekali akta cerai yang belum diambil para pihak, dan juga banyak sekali pihak yang belum mengetahui akta cerai itu terbit dan bisa diambil. Kemudian sebelumnya saya sudah melakukan identifikasi isu berdasarkan pengamatan dan observasi saya selama menjadi staf Panitera Muda Hukum. Di sini ada 7 isu yang Nina, saya temukan. Nin, Oke. PowerPointmu mana? Oh, oke Bapak. Kamu semangat sekali. PowerPointmu. Benar. Karena tadi Kak Panik belum nge-record, Pak. Maaf. Ya udah. Oke, Mohon maaf ya. yang mulia. Mohon izin. Iya, Ya. mohon maaf. Iya. Baik, saya Silahkan. lanjutkan. Silahkan, Nina. Terima kasih. Setelah saya mengidentifikasi 7 isu sesuai tusi saya, kemudian saya menganalisis isu dengan menggunakan metode teknik analisis AKPL. Dengan metode ini ditemukanlah 3 isu yang mendapatkan 3 poin terbesar, yaitu belum optimalnya pengambilan akta cerai oleh para pihak, kemudian belum optimalnya layanan anjungan gugatan mandiri, dan juga belum optimalnya penataan ruang arsip. Kemudian untuk mempertajam isu, kemudian saya menganalisis dengan menggunakan metode USG hingga ditemukan core isunya, yaitu belum optimalnya pengambilan akta cerai oleh pihak berperkara di Pengadilan Agama Surakarta. Kemudian setelah saya analisis, eh, bertemu dengan core isu, selanjutnya saya mencari penyebab-penyebabnya dengan diagram fishbone. Di sini ada 4 indikator, yaitu dari produk, belum adanya inovasi pengambilan akta cerai, dari people, masih banyak masyarakat yang belum tahu kapan akta cerai itu jadi, kemudian dari segi promosi juga masih kurangnya informasi mengenai pengambilan akta cerai, dan juga dari proses, banyak pihak selama ini pihak harus datang ke pengadilan untuk mengambil akta cerai. Kemudian setelah saya melakukan analisis, kemudian saya mencari penyebab, kemudian saya mengangkat rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pengambilan Akta Cerai melalui Inovasi Layanan Pengiriman Pos di Pengadilan Agama Surakarta. Kemudian untuk diketahui kondisi saat ini mengenai pengambilan akta cerai, para pihak harus datang ke pengadilan untuk mengambil akta cerai. Kondisi idealnya harusnya sudah ada inovasi yang memudahkan para pihak dalam mengambil akta cerai. Kemudian saat ini akta cerai, setelah akta cerai terbit tidak langsung diambil oleh para pihak. Padahal idealnya akta cerai langsung diambil setelah terbit. Kemudian mengenai manfaat dari rancangan aktualisasi saya ambil 4 indikator dari segi produk. Sebelum adanya rancangan aktualisasi saya, belum ada inovasi mengenai pengambilan akta cerai. Dengan adanya rancangan aktualisasi saya, sesudahnya diharapkan ada inovasi tentang pengambilan akta cerai. Kemudian dari segi people, para pihak yang sering belum mengetahui kapan akta cerai itu terbit walaupun sudah diberitahu penjelasannya oleh media informasi. Kemudian sesudahnya diharapkan manfaatnya adalah para pihak mendapatkan notifikasi bahwa akta cerai itu sudah terbit. Kemudian dari segi promosi kurangnya informasi. Kemudian manfaatnya setelah rancangan aktualisasi saya ini akan ada video atau banner yang digunakan sebagai media promosi dan informasi kepada para pihak. Kemudian dari segi proses, sebelumnya para pihak harus datang ke pengadilan untuk mengambil akta cerai. Sesudah aktualisasi saya ini, diharapkan manfaatnya adalah para pihak tidak harus datang ke pengadilan untuk mengambil akta cerai. Kemudian selanjutnya ketepatan rencana aktualisasi dengan agenda 3. Yang mulia,
Saya mengangkat isu ini sudah tepat karena isu ini adalah aktual. Isu ini mendesak untuk dicarikan solusi. Kemudian isu ini sudah melalui analisis dengan metode APKL, USG, dan juga sudah dicari penyebab akibatnya dengan metode Fishbone. Kemudian saya juga sudah menganalisis dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Sesuai dengan manajemen ASN, peran seorang ASN sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan yang optimal. Nah, belum optimalnya pengambilan akta cerai menunjukkan pelayanannya belum maksimal karena para pihak harus datang ke pengadilan untuk mengambil akta cerai. Hal ini menjadi kendala ketika para pihak itu misalnya rumahnya jauh atau tidak punya kendaraan, harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk datang. Nah, oleh karena itu saya mengangkat rancangan aktualisasi ini. Kemudian dari segi pelaksana kebijakan pimpinan. Pimpinan selama ini terus mendorong para pegawai untuk menciptakan sebuah inovasi-inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Nah, selama ini belum ada inovasi mengenai pengambilan produk akta cerai. Kemudian sesuai dengan Smart ASN, seperti diketahui, salah satu indikator Smart ASN adalah hospitality atau keramahan. Keramahan di sini adalah keramahan informasi kepada para pihak. Selama ini para pihak itu belum mendapatkan informasi kapan akta cerai itu sudah terbit. Karena banyak sekali, berdasarkan pengalaman saya, banyak sekali pihak yang bertanya, kapan akta cerai saya jadi, kapan akta cerai saya jadi. Begitu. Jadi ini akan menjadi kurang efisien karena kurangnya informasi mengenai akta cerai yang kapan jadi. Kemudian ini adalah bukti menumpuknya akta cerai yang belum diambil oleh para pihak. Ini dari tahun-tahun sebelumnya sangat banyak begitu. Jadi kalau ini tidak dicarikan solusi, maka akan menjadi kendala ke depannya karena mengingat ruangan di Pengadilan Agama Surakarta ini cukup terbatas begitu. Jadi harus adanya inovasi-inovasi agar eh, pengambilan akta cerai ini menjadi optimal. Selain itu, saya juga sudah mendapatkan dukungan dan persetujuan mengenai rancangan aktualisasi ini dari mentor saya. Kemudian untuk mewujudkan isu yang saya angkat ini, saya memunculkan 7 kegiatan kreatif, yaitu yang pertama membuat MOU dengan PT POS untuk inovasi layanan pengiriman akta cerai. Kemudian yang kedua, saya membuat SOP inovasi layanan pengiriman pos. Kemudian yang ketiga, saya membuat notifikasi WhatsApp kepada para pihak sebagai informasi ketika akta cerainya sudah terbit. Kemudian yang keempat, membuat video mengenai layanan informasi. Dan juga yang kelima, membuat banner tentang layanan inovasi ini sebagai media informasi dan promosi kepada para pihak agar mengetahui. Kemudian saya akan launching dan sosialisasi mengenai inovasi layanan. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah pelaksanaan dan evaluasi inovasi layanan ini. Semua kegiatan yang saya buat ini relevan dengan penyelesaian isu yang saya angkat. Kemudian, eh, untuk memastikan semua kegiatan saya selesai, maka saya membuat tahapan-tahapan dari setiap kegiatan-kegiatan saya. Jadi di sini saya eh, tampilkan seluruh kegiatan dan tahapan-tahapan dari masing-masing kegiatan. Jadi totalnya itu ada 7 kegiatan dan total ada 41 tahapan untuk menyelesaikan rancangan aktualisasi saya. Kemudian eh, relevansi rencana aktualisasi dengan agenda 2. Semua kegiatan kreatif yang saya buat relevan dengan agenda 2, di mana saya mengaktualisasikan seluruh nilai dasar berakhlak pada setiap kegiatan-kegiatan saya, dan saya juga mengimplementasikan eh, panduan perilaku nilai dasar berakhlak. Jadi di sini dalam rancangan aktualisasi saya ada 7 kegiatan, ada 41 tahapan, dan ada 42 panduan perilaku. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya, saya telah mengidentifikasi dan menganalisis isu, kemudian memiliki gagasan untuk menyelesaikan isu tersebut dengan judul optimalisasi pengambilan akta cerai melalui inovasi layanan pengiriman pos di Pengadilan Agama Surakarta. Dan untuk mewujudkan isu yang saya angkat, saya memunculkan 7 kegiatan kreatif. Dan untuk memastikan kegiatan kreatif saya selesai, saya membuat 41 tahapan kegiatan dan mengaktualisasikan 42 panduan perilaku ASN berakhlak. Saya berharap rangkaian kegiatan yang saya rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar hingga inovasi yang saya rancang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Demikian, terima kasih. Ini adalah paparan dari saya mengenai rancangan aktualisasi yang saya buat. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Lina. Untuk selanjutnya mohon kepada Ibu Mentor, Ibu Tri Purwani, eh, berkenan memberikan dukungan kemanfaatan terhadap apa yang disampaikan Ibu Lina. Kepada Ibu Mentor dipersilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. yang kami hormati Ibu Ana Yulina SHMH selaku penguji, kemudian Bapak Dr. Juhandi SHSI MH MM MSI selaku coach, eh, Mbak Nina Andreni yang kami sayangi dan kami banggakan. Saya selaku eh, mentor dari peserta laser Nina Anggraini eh, ini sangat mendukung eh, rancangan aktualisasi dari eh, Mbak Nina Anggraini untuk mewujudkan optimalisasi pengambilan akte cerai melalui inovasi layanan pengiriman pos di PA Surakarta. Memang kondisi saat ini di Pengadilan Agama Surakarta itu untuk pengambilan akte cerai, para pihak itu harus datang langsung ke Pengadilan Agama Surakarta. Sehingga hal yang demikian itu menyebabkan padatnya antrian di PTSP seperti itu. Selain itu juga tidak efektif dan efisien. Nah, eh, para pihak saat ini itu kalau misalnya begitu perkara putus itu dari PTSP nanti memberitahukan eh, hanya kira-kira seperti itu. Eh, Mohon kembali lagi ke sini 1 bulan atau 1 bulan setengah untuk mengambil akte cerai seperti itu. Jadi tidak ada kepastian kapan akte cerai itu terbit seperti itu. Nah, jadi mereka mengambil akte cerai itu kadang agak terlambat seperti itu karena nggak tahu tanggal pastinya kapan diterbitkan. Nah, kemudian untuk yang eh, jauh-jauh, domisili yang jauh atau yang tidak sempat mengambil sendiri karena kesibukan kerja atau ada kesibukan yang lain seperti itu. Nah, itu kadang juga tidak diambil dalam waktu yang agak lama seperti itu, sehingga mengakibatkan penumpukan. Tapi rata-rata itu kalau untuk yang pihak penggugat itu tidak seberapa seperti itu. Yang banyak yang belum diambil itu untuk pihak tergugatnya seperti itu. Kadang karena kalau misalnya berperkara itu kadang banyak yang tergugat tidak hadir seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, yang kondisi seharusnya itu eh, kondisi seharusnya itu kita memberikan kemudahan kepada para pihak berperkara agar dalam pengambilan produk akhir yaitu pengambilan akte cerai itu mereka itu tidak perlu lagi datang ke pengadilan agama seperti itu sehingga tidak terjadi penumpukan antrian seperti itu sehingga juga memudahkan karena bisa lebih efektif, efisien juga meringankan biaya. Karena kalau misalnya perlu datang sekali ke kantor itu kan perlu transport misalnya seperti itu. Tapi dengan di rumah mungkin bisa lebih meringankan para pihak. Nah, kemudian untuk AC, untuk akte cerai itu supaya diketahui dengan pasti kapan terbitnya, nah itu kita bisa memberikan dengan inovasi tadi ada notifikasi seperti itu. Notifikasi ke para pihak kapan misalnya perkara sudah berkekuatan hukum tetap. Begitu perkara berkekuatan hukum tetap, maka harus kita eh, terbitkan akte cerai. Setelah diterbitkan akte cerai, kita kirimkan notifikasi kepada para pihak sehingga para pihak itu tahu persis kapan akte cerai itu sudah terbit seperti itu. Nah, kemudian eh, kita sudah notifikasi, kemudian ada lagi inovasi supaya para pihak itu yang tidak sempat datang ke pengadilan agama atau yang domisilinya jauh atau karena kesibukan itu bisa kita kirimkan akte cerai itu melalui PT Pos. Kita kemudian kemarin sudah mulai melangkah, kita yang tahap awal kita melakukan melakukan perjanjian kerjasama
dengan PT Pos, ya itu selain untuk pengiriman surat tercatat, pengiriman dokumen, juga untuk pengiriman akte cerai seperti itu. Nah, jadi nanti setelah kita kerjasama dengan PT Pos, eh, kalau dengan PT Pos itu kan mungkin biayanya lebih ringan daripada kalau yang jauh mesti ke sini itu kan biayanya lebih besar. Dengan itu meringankan para pihak dari segi biaya juga waktu seperti itu. Nah, dengan dikirimkannya lewat PT Pos itu eh, ya itu kita sudah memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan seperti itu. Nah, kemudian eh, kita nanti akan mensosialisasikan adanya inovasi ini, baik itu melalui banner atau nanti melalui apa namanya web, setelah itu apa namanya dipublikasikan seperti itu untuk diketahui khalayak ramai. Kemudian dari awal juga kita beritahukan kepada para pihak bahwa pengiriman bisa melalui pos. Tapi kalau misalnya untuk yang tergugat itu mungkin nanti kita bisa minta nomor HP-nya tergugat itu kepada penggugat seperti itu, agar kita bisa mengirimkan notifikasi itu juga kepada pihak tergugat seperti itu. Kami sangat mendukung inovasi ini. eh, eh, Semoga segera terrealisasi sehingga tujuan kita memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan itu dapat terwujudkan. Karena yang dinanti-nanti para pihak pencari keadilan itu adalah produk akhir seperti itu. Eh, Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Nah, terima kasih Ibu Mentor untuk dukungannya yang luar biasa. Untuk selanjutnya mohon kepada yang mulia Ibu Puji untuk berkenan memberikan masukan. Kepada yang mulia dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Cuandi. Terima kasih Bu Tri Purwani sebagai mentor sudah membimbing Mbak Nina Anggraini. Nina ya? Iya. Ya. Bagus sekali tadi Mbak Nina sudah memaparkan rancangan aktualisasinya mengenai optimalisasi dalam pengambilan akta cerai gitu ya. Karena ini di pengadilan agama jadi gugatannya kebanyakan cerai gitu. Nah, eh, ketika mendapatkan core issue ini itu berdasarkan apa didapatkan core issue ini, Mbak Nina? Saya mendapatkan core isu ini setelah melewati identifikasi isu saya sebagai staf Panitera Muda Hukum sesuai tugas dan fungsi saya. Saya melakukan pengamatan dan observasi, saya melakukan identifikasi isu, kemudian saya analisis dengan metode AKPL dan juga USG untuk menemukan core isu itu. Dari beberapa isu, Dari 7 isu. dari 7 isu. Yang 6 isunya lagi dari mana? Maksudnya berdasarkan apa? Eh, saya berdasarkan pengamatan saya selama saya bekerja sebagai staf Panitera Muda Hukum. Itu juga gitu ya. Kenapa Iya. jadinya ini yang paling mendesak itu kenapa? Yang jadi ini. Karena saya melihat di kantor, karena saya sendiri sebagai petugas akta cerai, setelah saya menerbitkan akta cerai, itu kan saya masukkan ke dalam lemari penyimpanan akta cerai produk. Nah, saya melihat ini kok banyak sekali yang sebelum-sebelumnya ini produk-produk itu belum diambil. Padahal lemari penyimpanan untuk akta cerai itu sangat terbatas. Mengingat kantor kami juga kantornya tidak cukup besar begitu. Jadi tempat penyimpanannya ini sangat terbatas. Jadi saya kalau berpikir ini sudah 2024, sudah mau akhir tahun, dan perkara akta cerai itu setiap hari itu akan terbit terus. Kalau misalnya ini tidak dicarikan solusi, maka akan menjadi kendala begitu itu. Hmm. Tapi bukannya nanti ketika pengambilan akta cerai itu kan produk pengadilannya akan harus ada PNBP. Iya, Nah, itu bagaimana nanti? ini nanti kan jadi setelah perkara itu putus, nanti para pihak itu kan menuju ke kasir ya, terutama baik ke kasir. Nah, itu nanti akan dijelaskan mengenai inovasi layanan ini. Ketika para pihak mau menggunakan inovasi ini, maka akan mengisi belangko persetujuan dengan membayar PNBP dan biaya ongkir sekalian di situ, Ibu. Oh, ya, 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 keren, keren.
Jadi sudah terpikirkan itunya ya. Iya, Ibu. Nah, ini kalau PT Posnya memang sudah ada bincang-bincang sebelumnya. Sebelumnya sudah berbincang-bincang Ibu, karena sebelumnya kan memang sudah ada MOU, tetapi kebetulan MOU-nya sudah berakhir begitu. Jadi ini dalam masa penyusunan MOU yang baru. Jadi sekalian saya masuk untuk beberapa item mengenai akta cerai, pengiriman akta cerai ini, Bu. Jadi akan saya secara mendetail untuk pengiriman akta cerai begitu lewat pos. Nah, ketika merumuskan tahapan-tahapan kegiatan, itu bagaimana gagasan itu terciptanya, gagasan kreatif itu gitu. Jadi saya untuk tahapan-tahapan itu saya memikirkan bagaimana alur dari penyelesaian dari isu tersebut. Jadi saya memunculkan kegiatan-kegiatan yang dapat untuk menyelesaikan isu tersebut, Ibu. Eh, berapa kegiatannya yang sudah direncanakan Ada 7 kegiatan, Ibu. terhadap core isu ini gitu ya? Iya. Nah, 7 kegiatan itu kira-kira eh, kalau kita ambil nilai sikap yang kolaboratif dan loyalitas itu bagaimana? Coba terangkan. Dari nilai kolaboratif, Ibu. Jadi Ya, dengan saya melakukan inovasi ini, otomatis saya akan bekerja sama dengan PT POS. Jadi di sini akan sangat berkaitan dengan nilai kolaboratif sebagai bekerja sama. Saya akan terus melakukan koordinasi kepada PT POS untuk terciptanya MOU tentang kerjasama ini dengan apa terus-menerus begitu Ibu. Jadi berkoordinasi secara terus-menerus untuk meningkatkan kerjasama hingga munculnya MOU yang sama-sama bisa saling menguntungkan untuk kedua belah pihak begitu. Kemudian kemudian dari ya, loyal, ya. baik. Dari loyal saya ambil juga dari kegiatan saya dalam membuat MOU. Tentu saja saya dalam menyusun, saya ikut membantu, saya ikut di dalam tim dalam penyusunan MOU ini. Saya akan menjaga nama baik dari instansi pengadilan agama. Jadi saya akan membuat MOU itu dengan cara yang hati-hati, jangan sampai malah akan merugikan dari pihak pengadilan sebagai instansi saya, sebagai wujud dari nilai loyal itu sendiri. Mm-mm. Keren. Kemudian kalau salah satu peran ASN itu adalah sebagai eh, apa pelayan publik gitu. Nah, itu maksudnya bagaimana? Baik, jadi di dalam Undang-Undang ASN memang dijelaskan peran seorang ASN salah satunya adalah sebagai pelayan publik. Saya Mm-mm. sebagai seorang CPNS juga ingin memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, salah satunya dengan menciptakan inovasi ini. Jadi dengan inovasi ini tentu saja akan meningkatkan pelayanan publik begitu. Primanya itu seperti apa? Primanya dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Oke. Terus kalau misalnya kita di Mahkamah Agung kan ada 8 nilai Mahkamah Agung. Kalau nilai integritas itu gimana dimaknainya? Integritas di sini jika dikaitkan dengan setiap rancangan aktualisasi ini saya akan melakukan dengan penuh tanggung jawab begitu dalam menyelesaikan rancangan aktualisasi ini sebagai wujud dari nilai integritas. Oke, terima kasih Mbak Nina, terima kasih Bu Mentor, terima kasih Pak Cu. Sekian dari saya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Mentor untuk berkenan hadir ke acara ini dan memberikan dukungannya. Terima kasih Bu Mentor, sampai jumpa lagi nggih. Ampun kapok nggih. Nina, terima kasih banyak. Keren ya. Oke. Makasih Oke, Nina. terima kasih. Nanti kegiatannya dan panduan perilakunya kamu buktikan ya. Siap, Bapak. Ya oke. Jadi harus Oke. ada gambar per panduan perilaku, harus ada fotonya. Oke, Baik, siap. terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Untuk Nah, Yang selaku Mulia Ibu Penguji, istirahat dulu 30 menit Yang Mulia. Ya,